Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Luwijeni Melania Kusturi dengan nomor induk mahasiswa 202111326. Saya dari kelas 5I Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah review jurnal guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Sebelum beranjak ke review jurnal, terlebih dahulu saya akan menyampaikan terkait dengan identitas jurnal yang akan saya review. Dimulai dari judul jurnal, yaitu Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasaq terhadap Perceraian atas dasar murtad, di mana jurnal ini ditulis oleh Muhammad Idris Nasution, seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Nama jurnal adalah Jurnal Hukum Keluarga, volume 4, nomor 2, halaman 371 hingga 386, di mana jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021. Dimulai dari bagian abstrak. Pada bagian abstrak ini, penulis secara singkat menjelaskan mengenai gambaran umum topik yang akan dibahas serta dasar dan tujuan penelitian. Selain hal tersebut, pada bagian abstrak, penulis juga menginformasikan terkait dengan metode penelitian yang digunakan dalam menyusun artikel jurnal ini, di mana metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksplanatif kualitatif. Baik, selanjutnya adalah bagian pendahuluan. Di dalam bagian pendahuluan, penulis menjelaskan secara gamblang latar belakang penelitian ini yang sebelumnya sudah penulis jelaskan secara singkat di bagian abstrak. Berawal dari putusan Mahkamah Agung, yaitu putusan nomor 724K/AG/2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor 043-G/2012-PTA-SMG dan putusan nomor 322K/AG/2014 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten nomor 62/PDTG/2013/PTA-BTN, di mana kedua putusan Pengadilan Tinggi Agama ini telah memfasak atau membatalkan suatu perkawinan atas dasar terjadinya peralihan agama. Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai terhadap kasus perceraian tersebut lebih tepat untuk menjatuhkan putusan pemberian izin talak daripada fasaq. Untuk pertimbangannya, yaitu penerapan putusan fasaq terhadap perkawinan tersebut tidak sesuai dengan alasan posita dan petitum, surat permohonan atau ultra petita, walaupun telah terbukti terjadinya peralihan agama pasangan atau salah satu pasangan. Selain itu, penulis juga menemukan 11 putusan pengadilan agama dalam rentang tahun 2019 hingga tahun 2021 yang berarti terjadi beberapa tahun setelah putusan Mahkamah Agung. Putusan-putusan tersebut memfasak suatu perkawinan karena telah terbukti terjadi peralihan agama salah satu atau kedua pasangan suami istri. Kemudian di bagian akhir paragraf pada bagian pendahuluan, penulis menyebutkan bahwa dalam artikel ini penulis akan mengkaji pertimbangan-pertimbangan hakim pengadilan agama dalam 11 putusan tersebut. Menurut asumsi sederhana, telah melakukan ultra petita dan menyimpangi ketentuan jurisprudensi Mahkamah Agung yang akan dianalisis menggunakan metode eksplanatif dan disajikan secara kualitatif dengan membaginya ke dalam beberapa tema-tema tertentu. Selanjutnya yaitu bagian pembahasan. Dalam bagian pembahasan, yang mana dalam bagian ini penulis membagi dalam 4 subtopik bahasan. Yang pertama yaitu fasaq nikah menurut fikih dan hukum positif. Diawali dengan pembahasan kriteria tentang pemutusan hubungan perkawinan dalam konsep fikih terdiri dari 2 jenis, pemisahan dalam bentuk talak dan pemisahan dalam bentuk fasaq. Dalam hal ini penulis membagi perbedaan antara fasaq dengan talak dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu hakikat keduanya berbeda. Talak pada hakikatnya mengakhiri akad perkawinan dan status kehalalan antara suami istri tidak benar-benar hilang kecuali telah talak ba'in. Sedangkan fasaq membatalkan akad perkawinan dari asalnya
dan menghilangkan kehalalan antara keduanya. Yang kedua yaitu sebab-sebabnya. Talak tidak terjadi kecuali atas dasar akad perkawinan yang telah sah. Sedangkan fasak dapat disebabkan oleh kecacatan yang terjadi dalam akad atau kondisi tertentu yang muncul kemudian yang mencegah keberlangsungannya. Menurut kompilasi hukum Islam, terdapat dua hal yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan. Antara lain, yang pertama, sebab yang menjadikan perkawinan batal demi hukum, seperti perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan. Yang kedua yaitu sebab yang dapat membatalkan perkawinan, seperti seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama atau perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Faktor selanjutnya yaitu akibat hukumnya. Menurut fikih, fasak tidak mengurangi bilangan talak. Talak sebelum terjadi dukhul mewajibkan suami membayar setengah mahar. Berbeda dengan fasak sebelum dukhul tidak mewajibkan sesuatu apapun untuk dibayarkan kepada perempuan. Undang-Undang Perkawinan Pasal 28 Ayat 1 menganut asas bahwa pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Pembatalan nikah berarti membatalkan ikatan perkawinan sejak terjadinya akad. Namun, dalam KHI mengecualikan pembatalan nikah atas dasar murtad, bahwa putusan pembatalan nikah tidak berlaku surut terhadapnya. Kemudian subtopik pembahasan kedua yaitu kompetensi pengadilan agama memfasak perkawinan atas dasar peralihan agama atau murtad. Ketentuan pembatalan fasak perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Apabila merujuk pada ketentuan pasal 22 memang tidak mencantumkan persyaratan para pihak harus seagama. Tetapi bila merujuk pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang menggantungkan keabsahan suatu pernikahan dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, maka sangat patut mempertimbangkan persyaratan seagama yang diajukan pada pasal 40 KHI yang melarang perkawinan seorang pria dengan wanita yang tidak beragama Islam. Lebih lanjut dalam KHI dipertegas mengenai pembatalan atau fasak nikah atas dasar peralihan agama yang tercantum dalam pasal 75 KHI yang berbunyi perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad. Dengan demikian, kompetensi pengadilan agama untuk memfasak atau membatalkan perkawinan atas dasar peralihan agama ini, pengadilan agama menggunakan lembaga perceraian untuk memfasak perkawinan atas dasar peralihan agama, bukan lembaga pembatalan perkawinan. Pada dasarnya, pengadilan agama dapat saja memberlakukan perceraian atas dasar peralihan agama ini, karena memang terdapat mazhab fikih yang menganggap pemutusan perkawinan dalam kasus ini berbentuk talak bukan fasak. Selanjutnya yaitu subtopik pembahasan ketiga tentang penerapan fasak pada kasus perceraian atas dasar murtad menurut putusan Mahkamah Agung. Penulis mengambil contoh putusan Mahkamah Agung nomor 734K /AG/2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor 043 /PDTG/2012 /PTA-SMG, di mana membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 1449 /PDTG/2011 serta putusan nomor 322K /AG/2014 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten nomor 62 /PDTG/2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang nomor 1165 /PDTG/2012 yang mana dalam kedua putusan tersebut pada intinya berisi tentang Pengadilan Tinggi Agama yang memfasak perkawinan antara termohon dan pemohon
karena terbukti terjadinya peralihan agama. Namun pemohon dalam petitumnya tidak meminta hakim untuk memfasak perkawinannya dengan ibu anak-anaknya tersebut. Pemohon hanya meminta untuk diberikan izin menjatuhkan talak 3, di mana berdasarkan kedua putusan tersebut, penulis menjelaskan bahwa putusan fasak atas suatu perkawinan atas dasar terjadinya peralihan agama atau murtad suami atau istri mesti didasarkan pada petitum pihak. Jika pihak tidak meminta putusan fasak, maka menurut Mahkamah Agung, pengadilan tidak semestinya menjatuhkan fasak. Mahkamah Agung berpendapat bahwa bentuk pemutusan hubungan atas dasar peralihan agama ini tidak mutlak fasak, tetapi dapat berbentuk talak, baik talak bain ataupun talak roj'i. Sehingga terhadap permintaan pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak ini tetap dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum. Lanjut di subtopik pembahasan keempat, yaitu mengenai pertimbangan hukum pengadilan agama menyimpangi kaidah putusan Mahkamah Agung. Dalam bagian ini, penulis menjelaskan beberapa dasar pertimbangan hukum pengadilan agama yang menyimpangi kaidah putusan Mahkamah Agung. Di antaranya, yang pertama, harmonisasi asas ultra petita dan ex aequo et bonum. Pada putusan-putusan pengadilan agama yang memfasak perkawinan atas dasar peralihan agama meskipun tidak diminta pihak dalam petitumnya, hakim menggunakan petitum subsidiare ex aequo et bonum. Amran Saudi berpendapat bahwa asas ex aequo et bonum dapat dibenarkan sepanjang masih dalam kerangka yang selaras dengan pokok gugatan atau primer. Jika tuntutan primer tidak dikabulkan, maka tuntutan subsidiar dapat dipertimbangkan hakim selama masih ada kaitan dengan tuntutan primer. Kemudian yang kedua yaitu kontestasi penerapan mazhab fikih dalam pertimbangan putusan. Hakim-hakim pengadilan agama selaras dengan pendapat mayoritas ulama fikih untuk tetap menjatuhkan fasak meskipun berbeda dengan tuntutan pihak. Berbeda dengan putusan Mahkamah Agung yang tidak kaku terhadap doktrin fikih mayoritas, di mana Mahkamah Agung keluar dari mazhab mayoritas menuju mazhab fikih minoritas agar lebih sesuai dengan alasan posita dan petitum permohonan. Namun sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, akibat hukum fasak dan talak ini berbeda. Dengan demikian, dalam mempersamakan akibat fasak dan talak ini harus diperhatikan apakah petitum pihak adalah talak bain atau talak roj'i. Yang ketiga yaitu antara kemandirian hakim dan kepatuhan jurisprudensi. Pada putusan-putusan yang menjadi objek kajian penulis tidak ditemukan pertimbangan-pertimbangan hukum yang menyinggung soal jurisprudensi Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung nomor 724K/AG/2012 ataupun putusan nomor 322K/AG/2014. Dengan asumsi para hakim telah mengetahui dua putusan ini, maka dapat dikatakan bahwa hakim-hakim tersebut tidak mengikatkan pendapatnya pada kedua putusan Mahkamah Agung itu. Tetapi bukan berarti hakim di sini tidak patuh terhadap ketentuan Mahkamah Agung, karena penulis menemukan dua putusan Pengadilan Agama Bogor nomor 369/PDTG/2020/PA-BGR dan putusan Pengadilan Agama Kaimanan nomor 19/PDTG/2020/PA-KM. Justru mengutip hasil Rakernas Mahkamah Agung tahun 2011 sebagai bagian dari pertimbangan hukumnya. Dari beberapa uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam artikel ini terjadi disparitas antara dua putusan Mahkamah Agung dengan putusan-putusan Pengadilan Agama setelahnya dalam penerapan fasak terhadap suatu perkawinan atas dasar terjadinya peralihan agama antara suami dengan istri. Mahkamah Agung berpendapat meskipun telah terbukti terjadinya peralihan agama atau murtad, tetapi tetap lebih baik untuk memutus sesuai dengan alasan posita dan petitum permohonan.
Berbeda dengan 11 putusan pengadilan agama yang memutus tidak berdasarkan petitum melainkan berdasarkan asas aequo et bono dengan beragam argumen. Mahkamah Agung berpendapat dalam kasus perceraian atas dasar peralihan agama ini dapat diterapkan hukum talak bukan mutlak fasak. Sebagaimana dalam mazhab Maliki sendiri berpandangan bahwa murtad tidak berakibat fasak melainkan talak. Menurut sebagian hakim, akibat hukum dari fasak tidak berbeda dengan talak, sehingga sebenarnya tidak melebihi tuntutan pihak. Namun dalam mempertimbangkan hal ini perlu dibedakan antara talak bain dan talak roj'i karena akibat hukumnya akan berbeda. Menurut saya, jurnal dengan judul Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasak terhadap Perceraian atas dasar murtad ini secara penulisan sudah runtut dan lengkap terkait dengan sistematika penulisannya. Beberapa kelebihan dari jurnal ini antara lain terletak pada yang pertama, penggunaan teori dan referensi sangat gamblang sehingga sangat mudah dipahami secara runtut. Yang kedua, daftar pustaka cukup baik karena penulis mengambil dari banyak referensi, baik dari buku, artikel jurnal maupun dari undang-undang. Dalam beberapa argumen, penulis juga menyertakan beberapa dasar hukum untuk menguatkan argumen tersebut. Dasar hukum yang digunakan penulis bukan hanya dari undang-undang maupun kompilasi hukum Islam saja, melainkan penulis juga kerap kali menambah pendapat-pendapat para ahli fikih dan undang-undang negara lain yang sesuai dengan topik pembahasan. Yang terakhir yaitu penulis juga beberapa kali menyajikan pertimbangan-pertimbangan hakim yang dicukil dari beberapa putusan Mahkamah Agung maupun putusan pengadilan agama. Dengan demikian, menurut saya jurnal ini dapat dijadikan rujukan atau referensi dalam menggali informasi mengenai penerapan putusan Mahkamah Agung dan putusan pengadilan agama, khususnya dalam penerapan fasak terhadap perceraian atas dasar murtad. Selain beberapa kelebihan tersebut, tentunya dalam jurnal ini juga terdapat kekurangan. Menurut saya, yang pertama itu kekurangannya adalah terdapat penulisan beberapa kata yang tidak sesuai dengan aturan PUEBI, seperti kata asing yang tidak dimiringkan, yang seharusnya menurut aturan PUEBI kata-kata asing ini dimiringkan penulisannya. Selanjutnya juga dari segi tujuan penelitian itu penulis kurang menjelaskan secara gamblang tujuan akhir daripada penelitian ini dilakukan. Baik, mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan terkait dengan review jurnal Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasak terhadap Perceraian atas dasar murtad. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan saya memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam saya menyampaikan review jurnal ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.